Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 24 Februari tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltu, S.Th. M. Mis. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Jemaat kekasih Tuhan, marilah mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita hendak membaca, merenungkan, dan belajar dari firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan belajar dari firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa, mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Murah, Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pemelihara dan penjaga kami, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita, karena Tuhan masih mengaruniakan dan memberikan bagi kami kesempatan hidup di hari yang baru. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penjagaan Tuhan di sepanjang malam tidur kami. Dan ketika hari baru Tuhan beri, kami mau memulainya dengan membaca, merenungkan, dan belajar dari firman Tuhan. Karena itu ya Bapa di sorga, saat ini firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan serta belajar dari firman-Mu, hamba mohon Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami, mengurapi kami, baik hamba-Mu yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, maupun sekalian umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Biarlah kami semua mengalami urapan Tuhan, sehingga hari ini dalam seluruh aktivitas tugas kerja kami melakukannya, mengerjakannya dengan penuh sukacita, karena kami telah diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan lewat firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, sebab kami telah sedia membaca, merenungkan, belajar, dan mau melakukan firman-Mu. Amin. 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sampai demikian jauh sabda firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan dengan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nyanyian puji-pujian Daud. Tema kita untuk edisi Senin hari ini adalah bersyukur atas segala yang Tuhan beri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berbicara tentang ucapan syukur atau bersyukur,
maka tentu sesuatu yang tidak asing bagi kita. Karena bicara tentang syukur dan ucapan syukur adalah bagian yang sangat hakiki dalam kehidupan kekristenan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Namun dalam praktek hidup kita menemukan dan mendapatkan bahwa bersyukur biasanya dan pada umumnya cenderung dilakukan ketika orang mengalami hal-hal yang bersifat sukacita, bersifat kebahagiaan. Tetapi ketika kita ada dalam situasi-situasi yang terpuruk, sulit dan sukar, kita tidak dan sulit untuk mengucap syukur. Kita belajar bahwa hari ini Daud mengajak Asaf dan orang-orang sepuaknya untuk menyanyikan syukur bagi Allah. Apa yang melatar belakangi ucapan syukur dan nyanyian puji-pujian Daud ini? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, yang melatar belakanginya adalah bahwa pergumulan panjang umat Tuhan termasuk di dalamnya Daud untuk bagaimana tabut perjanjian Allah bisa ada di Yerusalem sebagai pusat peribadatan kepada Allah. Kita belajar dari firman Tuhan dan kita menemukan bahwa tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah yang berupa peti yang di dalamnya tersimpan 2 loh batu, yaitu 10 hukum Tuhan, dan juga di sana ada tongkat Musa yang bertunas. Maka tabut ini melambangkan kehadiran Allah yang kudus. Karena itu dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, tabut itu selalu digotong di depan untuk menunjukkan kehadiran Allah dalam membimbing menuntun umatnya. Namun beberapa waktu dalam perjalanan itu menemukan bahwa oleh karena peperangan dan situasi, tabut itu berpindah-pindah. Oleh sebab itu Daud memiliki pergumulan bagaimana tabut Allah itu ada di Yerusalem. Sebab lambang kehadiran Allah menyatakan berkatnya bagi umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi, dan ketika tabut perjanjian itu dapat dipindahkan ke Yerusalem, maka Daud merasa sangat bersyukur bahwa semua ini oleh karena campur tangan Tuhan. Oleh semua ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Semua ini karena pertolongan Tuhan. Karena itu Daud menyuruh Asaf sebagai pemimpin musik dan nyanyian bersama-sama dengan saudara-saudara sepuaknya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Oleh sebab itu ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13 ada beberapa hal penting dalam nyanyian syukur ini yang mau disampaikan kepada umat Tuhan, tetapi juga kepada kita. Yang pertama, Daud mengajak umat Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Cara bersyukur kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada menyanyi dan bermazmur. Tetapi Daud katakan bersyukur kepada Tuhan, yaitu bernyanyi, bermazmur, perkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Percakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Jadi Daud katakan bahwa untuk bersyukur kepada Tuhan adalah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bermazmur dan cerita tentang apa yang Tuhan buat. Katakan, utarakan, ungkapkan, kabarkan dan beritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah menolong umatnya, yang telah menyertai umatnya, yang membawa umatnya, yang memilih umatnya, yang tadinya sedikit kemudian menjadi bangsa yang besar. Bahkan walaupun mereka sedikit, tapi raja-raja tidak sanggup menghadapi mereka. Nanti Bapak Ibu bisa baca pada ayat-ayat selanjutnya, pada khotbah-khotbah hari-hari selanjutnya. Yang kedua, untuk perbuatan Tuhan yang besar ini Daud bilang dalam pujiannya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Umat Tuhan diajak tidak hanya bersyukur, tidak hanya memuliakan Tuhan, tidak hanya mempercakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib sebagai bentuk syukur dan sukacita mereka, tetapi mereka harus selalu mencari Tuhan, mencari Tuhan selalu, mencari wajah Tuhan selalu. Kata selalu menunjukkan bahwa sebuah kegiatan peribadatan, persekutuan secara terus-menerus. Tidak hanya mencari Tuhan hanya karena pergumulan, karena masalah, karena tantangan. Yang ketiga,
Daud dalam nyanyian pujian ini mengingatkan dan mengajak umat Tuhan untuk mengingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Seringkali oleh karena pergumulan, orang lupa akan segala perbuatan Tuhan di masa lampau yang luar biasa. Karena itu Daud mengingatkan untuk bagaimana umat Tuhan selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat bagi nenek moyang mereka, bahkan bagi mereka. Jangan lupa. Seringkali karena masalah satu hari ini bikin katong lupa Tuhan punya perbuatan ajaib yang katong alami di masa lampau. Tetapi juga Daud mengajak umat Tuhan untuk bersyukur atas setiap penghukuman-penghukumannya sebagai bentuk pengajaran dan didikan. Jadi di sini kita menemukan bahwa mereka tidak hanya bersyukur untuk sesuatu yang membawa kemenangan, keberhasilan, tetapi Daud mengingatkan mereka untuk juga bersyukur atas setiap penghukuman-penghukuman, didikan-didikan Tuhan yang mereka alami, yang membentuk mereka untuk menjadi kuat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini pun hendak menjadi pembelajaran penting bagi kita. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, jemaat GKI Ebenezer Timika, dan semua orang yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Bahwa sebagai umat Tuhan, bersyukur tidak hanya dalam ucapan, tapi bersyukur harus menjadi gaya hidup kita. Setiap saat ketika kita bangun pagi, ketika kita melakukan aktivitas dan segala hal, kita diajak untuk bersyukur. Memuliakan Tuhan, menyanyi, bermazmur baginya kepada siapapun dan dimanapun. Mari kita ceritakan betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan itu, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Perbuatan-perbuatannya terlalu ajaib bagi kita. Mari kita belajar bersyukur selalu. Mari kalau selama ini kita lebih banyak ada pada pengeluhan oleh karena beban pergumulan hidup, mari ketong lihat bahwa ketong bisa jalan sampai sejauh ini. Kita dibawa Tuhan sampai sejauh ini. Maka ketong sejenak menoleh ke belakang dan melihat perbuatan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam memelihara kita. Sehingga kita tidak terjebak dalam masalah satu hari. Tetapi bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita rasakan membawa kita untuk bersyukur dan berterima kasih. Karena kita punya Allah yang luar biasa mengasihi kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara dan saya diajak bagian firman Tuhan ini untuk mencari Tuhan selalu. Bahwa hidup ini ada karena Tuhan. Segala sesuatu yang kita punyai dan miliki karena Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari Tuhan. Bukan berarti lalu kita tidak mencari pekerjaan dan seterusnya. Tetapi ini mau mengajak kita bahwa Tuhan menjadi prioritas yang terutama dalam hidup kita. Mari kita mencari Tuhan. Seringkali kita mencari Tuhan kalau ketong ada masalah, ketong ada beban pergumulan, ketong ada beban persoalan. Nanti kalau hidup happy-happy, ketong lupa Tuhan. Tapi Daud mau katakan lewat nyanyian puji-pujian ini, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, tantangan dan pergumulan masalah yang kita hadapi. Bukankah dalam semua itu kita melihat topangan dan dukungan Tuhan nyata? Inilah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang tidak boleh kita lupakan. Teristimewa. Perbuatan Tuhan yang ajaib yang Bapak Ibu saudara-saudara dan saya alami adalah status kita dari budak menjadi anak. Dari yang terhina menjadi yang disucikan. Dari yang budak menjadi yang dimerdekakan lewat pengorbanan Kristus. Karena itu jangan kita lupa perbuatan Tuhan yang ajaib ini, yang menjadikan kita anak-anaknya, supaya kita hidup dan memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Persekutuan jemaat yang saya kasihi dan yang diberkati Tuhan, biarlah lewat bagian firman Tuhan di hari ini, apapun aktivitas tugas kerja dan pelayanan yang kita lakukan, mari kita hadapinya dengan bersyukur kepada Tuhan. Di setiap apa yang kita lakukan, hati kita terangkat dan berkata terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur, aku mau memperkenalkan perbuatan-Mu yang ajaib
bagi semua orang. Bahwa aku bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Mendapati orang-orang yang aku kasihi ada dalam keadaan yang baik. Tetapi juga ketika kalaupun hari ini kita menghadapi pergumulan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahwa dalam pergumulan yang kita hadapi, Dia tetap setia bagi kita. Dia tidak tinggalkan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab tidak ada Allah seperti Dia yang selalu menyertai kita, yang selalu ada bagi kita, yang selalu menuntun kita, yang selalu menopang kita, yang selalu memberkati kita dalam hidup ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa dari kekal sampai kekal, sebab Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu bagi kami. Hamba-Mu terbatas dalam menguraikan dan menerjemahkan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan menerjemahkan dan menjelaskan firman-Mu lebih dalam, lebih luas, lebih jauh lagi bagi kami. Dan menolong kami untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup ini. Bapa di sorga, pagi ini hamba berdoa, menyerahkan dan mempertaruhkan segenap kehidupan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, bahkan setiap pendengar BKK, Jemaat Ebenezer Timika, diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah waktu dan kesempatan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau isi dan kami mau pakai untuk bersyukur, untuk memuliakan Engkau, untuk menyaksikan, menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib bagi setiap orang yang kami jumpai. Sehingga Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Bapa di sorga, segenap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di Jemaat Ebenezer maupun simpatisan, diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Tuhan anugerahkan tubuh yang sehat dan kuat, iman yang kokoh dan teguh, hati yang selalu melimpah dengan ucapan syukur, umur yang panjang, dan apa yang mereka kerjakan, upayakan, dan lakukan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Secara khusus anak terkasih, cucu terkasih, Samantha, Nero, Lali. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, seluruh proses operasi berjalan dengan baik, dan ia ada di masa-masa pemulihan. Biarlah darah Yesus mengalir dalam tubuhnya untuk mengembalikan kekuatan dan kesehatan baru baginya dan memulihkan tubuhnya sehingga ia dipulihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ia dapat beraktivitas seperti sedia kala. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan seorang warga jemaat yang baru seusai ibadah tadi malam mengalami eksiden. Tuhan kiranya jamah, pulihkan dan sembuhkan dia. Hamba berdoa untuk orang tua kami yang lansia, tetapi juga warga jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang oleh karena kelemahan tubuh dirawat di rumah sakit dan di klinik, bahkan rawat jalan. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Berkati obat makan minum yang mereka konsumsi. Biar lewat semua yang diberkati Tuhan, kuasa-Mu dan mujizat-Mu terjadi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh pelayanan di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syemasi, pelayan-pelayan unsur, pegawai gereja, panitia-panitia yang terbentuk untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer Timika, badan pekerja klasis GKI Mimika. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami terus ada dalam kesetiaan dan ketaatan dalam mengangkat seluruh tanggung jawab pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang maha baik dan maha kasih, apapun beban pergumulan, masalah, persoalan yang dihadapi dan dialami oleh umat-Mu, yang terus mereka sampaikan dan naikkan kepadamu, Bapa dengarkanlah setiap doa dan permohonan mereka. Bapa berkenanlah menjawab setiap doa dan permohonan mereka menurut waktu dan saat-Mu yang tepat. Ya Allah yang maha baik dan maha kasih, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh aktivitas umat-Mu di sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, kawali, dan naungi kami.
Jauhkan daripada kami segala susah mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Tuhanlah yang menjadi tiang awan bagi kami di waktu siang dan tiang api bagi kami di waktu malam. Sehingga matahari tidak menyakiti kami di waktu siang ataupun bulan di waktu malam. Biarlah Tuhan menjaga keluar masuk kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Hamba berdoa untuk tim multimedia yang dengan penuh setia melakukan siaran BKK, baik dalam bentuk siaran di gereja maupun YouTube. Tuhan memberkati pribadi, keluarga, pelayanan, kesaksian, dan pekerjaan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami yang hamba-Mu sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Dan hamba mohon berkat Tuhan untuk kami semua. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Mulai hari ini, kekal sepanjang masa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.